ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali malam hari ini kita akan mengkaji tentang tauhid. Ya, kita sekarang masuk pada bab yang baru, yaitu al-khawfu minasyirk. Bab yang baru yaitu bab anjuran untuk takut dari kesyirikan. Ya, atau sepertinya ini sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk lagi bab selanjutnya. Kita masuk ke bab 5, Ustaz. Bab 5 ya. Ya, mana tauhid dengan la ilaha illallah, dengan syahadat. Oke. Bab tafsir la ilaha illallah dan kalimat tauhid. Itu dia. La ilaha illallah atau kalimat tauhid itu memiliki makna, dan makna kalimat la ilaha illallah tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayat pertama yang menerangkan tentang makna tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ya yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencari jalan terdekat menuju Allah. Siapakah di antara mereka yang paling dekat? Mereka sendiri berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sungguhnya adab Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ditakuti. Baik. Ayat ini menerangkan bahwa malaikat, orang-orang saleh yang diseru, yang diminta ya oleh sebagian manusia, mereka sendiri itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk yang berharap kepada Allah kemudian dimintai tolong? Ini karena terjadi pada sebagian orang, di mana mereka mendatangi kuburan-kuburan keramat orang-orang saleh dan sebagainya. Mereka berharap agar orang-orang saleh itu membantu mereka yang datang kepadanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan ayat ini, surat Al-Isra 57. Ya. Yang berhak untuk dijadikan sebagai gantungan ya seluruh harapan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Samad. Kalau berharap kepada mereka ini, pada makhluk, mereka lemah. Mereka sendiri berharap rahmat Allah, mereka sendiri takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin bisa diminta? Tidak mungkin. Maka faedah yang bisa dipetik dari ayat ini adalah ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya was-shalihin fi kashfid dur aw jalbin nafa. Bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali, orang-orang saleh untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Biana haula al-mad'uin la yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Ya, di mana mereka
makhluk yang diminta ini nggak punya kuasa sedikit pun untuk diri mereka sendiri, nggak punya kuasa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri, menolak bahaya dari diri mereka sendiri, mereka nggak punya kuasa. Fakaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, maka bagaimana mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Bagaimana mereka bisa menghilangkan bahaya dari orang lain? Nggak mungkin. Nah, ini bantahan pertama. Jelas sekali makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Jadi yang berhak untuk diibadahi hanya Allah, yang berhak diminta hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian faedah yang kedua dari ayat tadi adalah bayanu syiddati khaufil anbiya'i was shalihin minallah. Penjelasan tentang betapa takutnya para nabi dan orang-orang saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bayanu rajaihim di rahmatih, dan bagaimana penjelasan tentang harapan mereka yang sangat besar kepada Allah Subhanahu. Kalau para nabi dan orang-orang saleh aja seperti ini keadaannya, ya, maka bagaimana bisa diminta? Nggak mungkin diminta. Yang berhak dimintanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid. Ya. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan tafsiran la ilaha illallah adalah surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Karena ayah Ibrahim itu menerima pesanan pembuatan Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan itu dibuat oleh ayah Ibrahim. Ya, berupa patung-patung untuk disembah di kuil. Maka Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, "Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Semuanya. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Jadi aku hanya menyembah Dia, Sang Pencipta. Fa innahu sayahdin, karena Dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku." Ini menunjukkan bahwa yang berhak untuk disembah hanya Sang Pencipta. Yang bukan pencipta, maka dia bukan Tuhan. Dan nggak disembah. Sebab itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Al-Khaliq bihadil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta alam semesta, dialah yang berhak untuk disembah. Begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dari ayat ini terdapat faedah anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadatilah wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Bahwa makna la ilaha illallah adalah memurnikan hak peribadatan hanya untuk Allah. Ya, dan berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep tauhid. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Yang kedua, idharul bara'ah min dinil musyrikin. Jadi perintah untuk menampakkan keberlepasan diri dari agama kaum musyrikin. Nggak bisa dicampur. Nggak bisa dicampur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campurkan al-haq, kebenaran, dengan kebatilan. Al-haq itu dari Allah. Karena Allah memiliki nama Al-Haq yang maha benar. Ya, sumber kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dicampur. Jadi Ibrahim alaihi salam menempatkan keberlepasan diri dari ayahnya sendiri. Dari ayahnya sendiri. Ini menunjukkan keyakinan Ibrahim dengan ayahnya berbeda. Sangat berbeda, dan Ibrahim tampakkan bahwa dia berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh ayah. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan itu merupakan keharusan. Ya, tamyiz. Ya. Ada perbedaan, nggak boleh nyampur.
Nggak boleh campur. Kemudian yang ketiga, masyru'iyat at-tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Anjuran untuk berlepas diri dari musuh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah orang dekat. Walaupun itu adalah orang dekat. Ibrahim dengan ayahnya bagaimana kurang dekat? Dekat sekali hubungannya adalah anak dengan ayah. Tapi ketika berbeda keyakinan dengan sangat berat hati, Ibrahim harus mengatakan aku berlepas diri. Nggak mungkin. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan cinta prioritas jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Pasti Ibrahim sayang sama ayahnya. Karena ayahnya sendiri. Tapi Ibrahim alaihissalam juga cinta kepada Tuhannya. Itulah persimpangan jalan. Kalau misalnya sejalan, alhamdulillah, ya keluarga Muslim, taib, anggotanya juga Muslim, sejalan. Tapi nggak semua keluarga seperti itu. Ya, contohnya keluarga Ibrahim, antara Ibrahim dengan ayahnya, nggak sejalan. Maka yang dipilih oleh Ibrahim adalah cinta prioritas. Ini juga pernah terjadi pada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi awal-awal Islam, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, ya itu termasuk dari sahabat Nabi generasi pertama yang masuk Islam. Dia pernah diancam oleh sang ibu, kamu tinggalkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau ibu yang mogok makan, mogok minum. Ya jelas ini hal yang sangat berat bagi Sa'ad bin Waqqas. Pertama dia harus berhadapan dengan ibunya. Kalau dia bilang ikuti ibu berarti meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membiarkan ibunya untuk mogok makan, mogok minum, berat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Luqman. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku tanpa alasan yang dibenarkan sama sekali, maka janganlah kamu patuhi mereka. Nih, ini kata Allah, janganlah kamu patuhi mereka, tapi tetap perlakukan mereka dengan baik di dunia. Ya. Kalau patuh enggak. Tapi perlakuan baik iya, tetap dilakukan. Mengikuti mereka enggak. Jadi kadang ada kondisi keluarga yang modelnya seperti ini. Maka dia harus pilih. Ya. Karena dia menghadapi persimpangan jalan, nggak mungkin dua-duanya. Namanya juga persimpangan jalan. Dia harus milih salah satu. Baik. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah tauhid. Ya, pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Maka orang yang menyatakan tauhid, maka dia berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan dan dia harus tampakkan keberlepasan diri itu. Ya, dalam urusan keyakinan berbeda, nggak bisa dicampurkan. Adapun dalam urusan muamalah terbatas. Di dalam muamalah itu sendiri jual beli misalnya, nggak ada masalah. Ya, begitu selesai putus, ya lepas. Ya. Kalau keyakinan nggak bisa disatukan, berbeda. Kalau ada perbedaan di situ, maka nggak bisa dicampurkan, sama sekali nggak bisa campur. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang ketiga yang menunjukkan makna la ilaha illallah dalam surat Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Isa Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah.
Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Tuhan yang satu. Duh. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sekutukan. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Oke. Ketika ayat ini turun ya, dan dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang dulunya Kristen, namanya Adi bin Hatim. Jadi Arab Kristen itu sudah lebih awal ya, karena ajaran Kristen kan lebih awal datang daripada ajaran Islam. Nah, ada seorang Arab namanya Adi bin Hatim. Ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka Adi berkomentar begini, wahai Rasulullah, kami nggak pernah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Gitu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian ikut? Maka Adi menjawab, betul wahai Rasul. Sebaliknya, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian juga ikut? Betul wahai Rasulullah. Itulah makna kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Artinya apa? Yang berhak untuk mengatur itu hanya Allah. Ya, ketika ada makhluk, ada manusia yang aturannya bertentangan dengan aturan Allah. Ingat ya, bertentangan dengan aturan Allah. Itu sama saja menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah kalau diikuti. Begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa yang mencipta dan yang mengatur itu hanya Allah. Dia yang mencipta, dialah yang mengatur. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan aturan safety secara umum? Baik itu aturan berlalu lintas, kemudian aturan-aturan lainnya. Kan nggak ada di situ dalam aturan teknisnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya, secara umumnya nggak ada aturan teknisnya. Tapi apakah bertentangan? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Maka dari hadis yang pendek ini, turunannya adalah aturan safety secara umum. Baik itu dalam berlalu lintas, dan juga aturan-aturan keselamatan kerja, dan sebagainya. Nggak boleh berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Nggak bertentangan, nggak ada masalah yang seperti itu. Ya, dibuat untuk keselamatan manusia. Ketika di jalan, ataukah di tempat kerja, ataukah dimanapun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi kalau aturan tersebut berseberangan, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti, maka mereka yang mengikuti manusia yang buat aturan-aturan tersebut sama saja menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti yang dilakukan oleh rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut. Ya, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sebaliknya mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti. Maka itu sama saja menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ta'atallah fit tahlil wa tahrim. Bahwa di antara makna tauhid atau makna la ilaha illallah adalah taat kepada Allah. Ya, terkait halal haram. Karena yang berhak untuk menyatakan halal dan haram hanya Allah. Itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, itu Allah yang ngatur. Baik. Dan itulah makna tauhid. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Maka siapa yang taat kepada makhluk dalam
menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal, berarti dia menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini juga merupakan bantahan alam Nasara pada orang-orang Kristen fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka fil Masih alaihi salam. Tentang Al-Masih alaihi salam, mereka katakan son of God, ya, anak Tuhan. Dalam keterangan yang lain sebagai Tuhan juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Isa alaihi salam itu adalah Abdullah, yang bermakna hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, tanzihullah anisyirik, penyucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita masuk ayat yang keempat, ya. Ya, ayat yang keempat. Surat Al-Baqarah 165. Ayat ini juga menunjukkan makna la ilaha illallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab." Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut seperti mereka cinta kepada Allah. Ya, ini bicara tentang kesyirikan dalam hal cinta. Bisa saja cinta itu bisa membuat seorang jatuh ke dalam kesyirikan. Ini kita akan bahas dan ulas. Ya, ada sebagian manusia, kata Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Kemudian mereka bagi cinta mereka. Mereka katakan, ya, mereka cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sementara orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta prioritas, cinta tertinggi. Cinta tertinggi itu artinya kalau seorang mengalami persimpangan jalan, ya, dari apa yang dia cintai, dia harus pilih. Cinta kepada si A, cinta kepada B, cinta kepada C, cinta kepada Allah. Dia harus pilih karena ada persimpangan, nggak bisa jalan bersama, begitu kan? Oke, maka dia prioritaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang pertama atau yang kedua tadi. Itulah cinta prioritas. Nah, orang-orang yang beriman, cinta tertingginya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Cinta yang seperti apa, ya, yang bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan? Cinta yang masuk dalam ranah atau wilayah ibadah. Cinta yang berbentuk ibadah itu seperti apa? Cinta yang berbentuk ibadah adalah cinta, ya, yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan yang dicintai. Cinta yang seperti inilah masuk kategori atau wilayah cinta ibadah. Ya, seseorang mencintai sesuatu, dia hinakan dirinya di hadapan yang dia cintai, sekaligus dia agungkan yang dia cintai tersebut. Dia mau melakukan apa saja yang dimaukan oleh yang dicintainya. Oke? Maka ini sudah masuk ranah ibadah. Kalau sudah masuk ranah ibadah, ya berikan hanya kepada Allah. Seorang cinta kepada Allah, dia hinakan diri di hadapannya, dan dia agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia siap melaksanakan apapun yang dimaukan oleh Allah, kan begitu. Tapi kalau cinta dalam bentuk ibadah ini diberikan kepada makhluk, jatuhnya kesyirikan. Misalnya saking cintanya dia mengatakan, "Kaulah yang satu-satunya yang kucintai. Pokoknya apa yang kau mau aku akan turuti."
Subhanallah. Ini bahaya nih, kalimat ini berlebihan. Nah, kalau yang dimaukan adalah maksiat misalnya. Sementara Allah melarang perbuatan maksiat. Terus gimana? Nah, disitulah masuk kategori kesyirikan. Kalau model cintanya sudah seperti ini. Cinta kepada keluarga, cinta pada orang tua, cinta kepada harta, itu manusiawi. Tapi kalau sudah berlebih, itu bisa kebablasan dan bisa masuk wilayah kesyirikan. Ini berbahaya sekali. Makanya diingatkan di dalam ayat ini, bahwa ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka cinta kepada tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi cintanya dibagi. Padahal cinta kepada Allah itu utama, nggak bisa dibagi. Cinta kepada yang lain itu selaras dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah katakan, walau yaral ladzina dzalamu idz yarawna al-'adzab, dan seandainya orang-orang zalim itu nanti melihat siksa Allah Subhanahu wa taala. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwa seluruh kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha syadidul iqab, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya, barulah mereka menyesal. Jemaah yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini yang pertama, bahwa di antara makna tauhid atau makna la ilaha illallah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyah lidzul wal khudu'. Jadi di antara makna ketauhidan, makna la ilaha illallah adalah memurnikan cinta prioritas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta tertinggi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuat pelakunya itu hinakan dirinya, sekaligus dia agungkan yang dicintai. Itulah yang dimaksud dengan cinta ibadah. Kemudian faedah yang kedua, annal musyrikina yuhibbunallaha hubban 'azima wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam li'annahu asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Kaum musyrikin, mereka cinta kepada Allah. Bukan mereka nggak punya cinta. Mereka cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka tidak disebut muslim? Padahal mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membagi cinta kepada Allah kepada yang lain. Mereka sekutukan cinta prioritas diberikan kepada Allah dan juga dibagi kepada yang lain. Ya, inilah yang disebut dengan kesyirikan dalam hal cinta. Ya. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, annasyirk dzulmun, bahwa kesyirikan itu adalah kedzaliman. Bahkan merupakan kedzaliman yang paling besar. Innasyirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah, ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan di akhirat kelak, di hari kiamat kelak. Kalau misalnya ada orang yang pernah berbuat kesyirikan, dia mau tobat, bisa nggak? Bisa saja. Apakah diterima tobatnya? Pasti diterima. Ya, selama dia masih hidup, tobatnya diterima. Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sekarat. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dibawakan sejumlah ayat, kemudian dibawakan hadits Nabi SAW. Jika ada yang bertanya, bisa diketik ya. Tati itu beli Chatbox. cilok kan. Baik. Cimas bilang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa fis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam as-sahih, yaitu hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Jadi nggak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, karena ada sejumlah orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari sesembahan lain selain Allah.
ya nggak manfaat ucapannya. Karena konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah adalah pengingkaran kepada sesembahan-sembahan lain selain Allah. Karena mereka adalah sembahan yang batil, bukan Tuhan yang sungguhnya. Tuhan yang sungguhnya hanya satu, yaitu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Jadi, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Kalau demikian, maka terjaga hartanya dan darahnya karena dia muslim. Ya, karena menjadi muslim itu terhormat. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyamakan darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, ya, dan harta seorang muslim, nyawa, kehormatan dan harta. Ini sucinya sama seperti tanah suci Mekah. Ya, di Haji Wada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah kalian atau nyawa, ya, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram untuk saling kalian tumpahkan. Ya, kahurmati yaumikum hada, kesuciannya sama seperti sucinya hari kalian ini. Ya, yaitu di saat Haji Wada beliau sampaikan itu. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, ya, bulan suci Dzulhijjah. Wa fi baladikum hada, dan di negeri kalian ini, tanah suci kalian ini, yaitu Mekah. Jadi darah seorang muslim, harta seorang muslim, dan kehormatan seorang muslim, kesuciannya sama seperti tanah suci. Menunjukkan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Baik. Jadi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia muslim. Ketika dia muslim, maka hartanya terjaga, darahnya terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun penghisabannya, perhitungannya itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena walaupun dia muslim, muslim itu memiliki tingkatan-tingkatan. Memiliki amalan-amalan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, enggak sama. Walaupun dari sisi keislamannya sama, muslim, tapi ada muslim yang berkualitas, ya, tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, macam-macam. Ya, macam-macam. Dan siapa yang tahu perhitungannya sungguhnya? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gitu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sejumlah faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwa di antara makna la ilaha illallah adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Ya, harus begitu. Kemudian yang kedua, anna mujarrad at-talaffuz bila ilaha illallah ma'adamil kufru bima yu'badu min dunillah la yuharrim dama wal mal walau 'arafa ma'naha wa 'amila biha. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi dia tidak mengingkari, ya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak membuat dia terjaga darahnya dan hartanya. Artinya nggak begitu muslim. Karena muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia harus mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Karena itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Jadi dinafikan seluruh Tuhan itu. Nggak benar semua. Yang benar cuma satu, yaitu Sang Pencipta Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya, anna man ata bit tauhid wal tasama syara'iyah zahiran wajibal kaf anhu hatta yatabayyan minhu ma yukhalifu dzalik. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berpegang dengan syariat Islam, ya, secara lahiriah terlihat gitu kasat mata. Kita nggak bisa menyelami hati karena dalamnya hati manusia nggak tahu. Bisa saja dia beramal seperti itu karena pencitraan, bisa saja. Tapi itu bukan urusan kita, ya. Karena manusia itu hanya menilai lahiriahnya saja. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tampakkan dia sholat, dia puasa, itu muslim. Iya, lagi nulis di itu, boleh bantu.
Tayyib, kita nggak bisa mengatakan enggak kok itu munafik, kok itu pura-pura, nggak bisa ngomong kayak gitu. Sampai betul-betul jelas dan gamblang ya bahwa ada perbuatan-perbuatannya yang menyelisihi dari penampakan secara lahiriahnya saja sebagai muslim tadi. Baik. Kemudian faedah berikutnya, wujubul kaf anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital. Wajibnya menahan diri bagi orang kafir yang masuk Islam walaupun dalam kondisi perang. Jadi ketika dalam kondisi perang gitu akhirnya terdesak lalu dia mengatakan la ilaha illallah. Udah, tahan diri. Ya, tahan diri, nggak boleh diganggu gitu. Ini pernah terjadi pada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah peperangan ya. Luar biasa dia berperang sampai akhirnya musuhnya terdesak. Ketika musuhnya terdesak lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Tetap dibunuh oleh Usamah radhiyallahu anhu. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Usamah bin Zaid ini dua orang yang dicintai Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, kemudian anaknya bernama Usamah. Itu anak dan bapak, dua-duanya dicintai Nabi SAW. Tapi dalam satu peristiwa, Usamah membunuh musuh yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi marah. Ya, Nabi marah. Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Terus Usamah mengatakan begini, wahai Rasulullah, itu kan hanya bela diri aja supaya nggak dibunuh gitu. Dengan mengucapkan itu dia. Lalu Nabi mengulangi lagi, apakah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang sampai Usamah akhirnya seandainya aku bukanlah apa-apa saat itu. Betul-betul menyesal. Bahwa apa yang dilakukan itu salah betul. Ya. Jadi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, memang betul kalimat itu menjadi tameng dia. Ya. Dengan kalimat itu dia terjaga darah, nggak boleh ditumpahkan. Hartanya terjaga, nggak boleh dirampas. Kehormatannya juga terjaga, nggak boleh dilecehkan dan nggak boleh dihina. Oleh sebab itu sama muslim nggak boleh saling menghina. Mereka bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkiruh. Muslim itu saudara sama muslim. Nggak boleh muslim yang satu mendolimi yang lain, menghina yang lain, dan menelantarkan. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini, annal hukma fid dunya ala zahir. Bahwa hukum di dunia itu dilihat dari yang lahiriahnya saja. Kita nggak bisa menilai niat. Susah. Niat di dalam hati nggak bisa kita raba, nggak bisa dihukumi niat itu. Jauh sekali, nggak kejangkau sama hukum. Yang dihukumi adalah lahiriah. Bagaimana secara lahiriah orang itu berbuat, disitulah dia dinilai. Begitu. Wa amma fil akhirah fa'alan niat wal maqasid. Kan tapi urusan niat dan maksud itu akan dinilai di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dengan demikian selesai satu bab tentang tafsir makna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Ada sejumlah pertanyaan di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika dalam suatu keluarga orang tuanya berbeda keyakinan atau berbeda akidah, apa yang bisa dilakukan sang anak untuk menolong orang tua tersebut? Sedangkan mohonkan ampunan untuk orang tuanya kepada Allah dilarang. Begini, yang dilarang itu kalau orang tuanya mati dalam keadaan kafir, mendoakan ampunan nggak boleh, gitu. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, didoakan boleh. Doakan ampunan, doakan dapat hidayah, boleh. Ini pernah terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulunya Kristen, dia hidup berdua bersama ibunya, tinggal di pinggiran kota Madinah. Gitu. Ketika masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah,
Beliau bermula zamah dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Nabi, belajar agama, ya. Sekali pulang itu nengok ibunya. Nah, ketika dia pulang, beliau mendakwai ibunya untuk masuk. Ayolah Bu, masuk Islam. Diterangkan begini begitu, tapi ibunya selalu menolak. Menolak. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengadu kepada Nabi SAW, menceritakan, ya Rasulullah, aku sudah ajak ibuku untuk masuk Islam dengan ajakan yang lembut dan sebagainya, tapi selalu menolak. Doakan wahai Rasulullah. Maka didoakan oleh Nabi SAW agar mendapatkan hidayah. Dan betul, doa Nabi dikabulkan. Ketika Abu Hurairah pulang pada kali yang lain, dari kejauhan beliau melihat sang ibu di pintu. Seraya mengatakan, ya Abu Hurairah, inni qad aslamt. Wahai Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam. Jadi berkah dari doa. Justru di antara usaha selain dakwah ataupun ajakan adalah doa. Kalau orang itu masih hidup, maka didoakan. Bagaimana kalau orang itu sudah mati? Apakah bisa didoakan? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang melarang itu. Ya. Dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan kepada kaum musyrikin, ya, walaupun kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka. Taunya bagaimana orang itu menjadi penduduk neraka? Ya kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, pasti masuk neraka. Gitu. Artinya kalau orang kafir itu mati dalam kondisi kafir, nggak bisa didoain lagi. Tapi kalau dia masih hidup, doakan. Ya seperti yang telah saya terangkan tadi. Agar dapat hidayah, kemudian memeluk Islam. Perlakukan mereka dengan baik. Begitu. Begitu jawabannya. Bagaimana Ustadz, bagaimana dengan pada waktu Nabi Nuh berusaha untuk menyelamatkan anaknya dan mendoakan pada Allah minta diampuni pada waktu anaknya dan istrinya tenggelam, itu kan mereka belum meninggal. Sudah, kalau doa Nabi Nuh ketika anaknya sudah tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah, Ya. Nabi Nuh mengatakan, innahu min ahli, dia keluargaku ya Allah, gitu. Kan Allah sudah berjanji dengan janji-janji yang luar biasa. Ya. Terus apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Ya, innahu amalun ghairu saleh. Sungguhnya dia bukan keluargamu, padahal itu anak biologisnya, anak sahnya. Tapi Allah mengatakan bukan keluargamu. Menunjukkan apa? Bahwa perbedaan akidah itu bisa memisahkan hubungan nasab sekalipun. Walaupun secara biologis masih nyambung. Ya, tapi bisa terpisah. Oleh sebab itu, ya, bahkan sampai urusan warisan, mereka tidak saling mewarisi. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Ya, seorang muslim tidak mewarisi dari yang kafir, sebaliknya yang kafir tidak mewarisi dari muslim. Walaupun secara nasab itu adalah orang dekat. Begitu. Jadi doa Nuh agar Allah memberikan ampunan kepada anaknya nggak diterima karena anaknya udah mati dalam keadaan kafir, ditenggelamkan oleh Allah. Begitu. Saya Ustaz, demikian juga waktu Rasulullah mencoba untuk mau mendoakan untuk paman yang meninggal. Betul. Kan? Abu Thalib Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Betul. intinya kalau sudah meninggal ya kita dilarang, tapi kalau Untuk masih mendoakan. hidup dimintakan untuk mendapat hidayah gitu ya. Ustaz. Betul. Betul. Persis. Baik. Baik Ustaz, ini berikutnya pertanyaan dari Mas Joko. Silakan. Pak Ustadz menghadapi kawan atau rekan kerja yang juga Muslim yang bersikeras untuk memberikan selamat kepada non-Muslim. Padahal mereka beranggapan bahwa itu hanya untuk menjaga hubungan secara mereka beranggapan bahwa keyakinan, iman mereka terhadap Islam tidak berubah. Pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan mengingat kita hanya ingin mengingatkan mereka saja. Sebaiknya Muslim saling mengingatkan dan bersaudara kan? Monggo Ustadz. Betul. Iya betul. Akan tapi harus tahu bagaimana cara mengingatkan. Gitu.
Nah, inilah sebagian orang mengatakan, kan akidah saya tetap benar, ya. Hanya mengucapkan selamat saja kok gitu loh. Masa sih salah? Salahnya dari sisi mana? Nah, begitu kan? Maka dijawab dengan hadis Nabi SAW sahih riwayat Bukhari Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kudusi. Kata Allah, "Wa syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik." Anak Adam mencelaku, memakiku, mencercaku padahal mereka nggak boleh melakukannya. Fa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu walada. Adapun celaan dan cercaan mereka kepadaku, kata Allah, adalah ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Wa anal ahadus samad. Padahal aku maha satu dan satu-satunya tempat bergantung makhlukku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dan setanding denganku, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa anggapan Allah punya anak itu adalah celaan dan cercaan kepada Allah. Jadi kalau ada seorang mengucapkan selamat, misalnya untuk kelahiran anak Tuhan, itu artinya selamat mencela Allah. Apakah itu pantas dilakukan seorang muslim? Jadi begitulah cara mengingatkannya dengan dalil. Ya, ini yang mengucapkan Nabi SAW dan hadisnya sahih. Begitu. Nah, kalau sudah disampaikan seperti itu masih bersikeras, ya sudah. Memang dia nggak mau. Tinggalin aja. Orang nggak mau. Karena tugas kita hanya apa? Hanya menyampaikan saja. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW pun tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah melainkan hanya menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Begitu. Oke, Ustaz. Berikutnya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Mas Joko. Berikutnya ini lumayan ini dari Mas Galunggung. Ini berkaitan dengan pribadi Mas Galunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz. Saat-saat Ramadan itu banyak umat Muslim di Indonesia yang punya tradisi nyekar ke makam ortu, kakek, dan lain-lainnya. Termasuk keluarga besar saya. Kalau ortu saya tidak pernah mengharuskan budaya nyekar ini. Artinya tidak mengharuskan itu, tidak nyekar tidak apa-apa. Tapi kalau nyekar ya bagus-bagus saja. Dan ortu tidak pernah dari saya kecil dulu bahwa nyekar itu untuk mohon bantuan ke yang di makam. Tetapi yang hanya menghormati tradisi nenek moyang saja. Bagi saya nyekar itu juga bukan untuk memohon pada yang di makam. Yang berdoa, tapi saat saya ada di makam berdoa langsung kepada Allah untuk kedua orang tua saya. Juga untuk menjadi ingat hal-hal yang baik dari orang tua saya, ingat pesan-pesan dan nasihatnya, ingat kasih sayangnya, dan lain-lain. Jadi banyak manfaatnya kalau nyekar itu. Untuk hal ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Padahal nyekar itu tidak dibolehkan dalam Islam. Monggo Pak Ustadz. Ya, pernyataan nyekar itu tidak dibolehkan dalam Islam itu perlu ditinjau. Saya nggak tahu dari mana dasarnya, maka perlu diluruskan karena Nabi SAW sendiri mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silahkan berziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu untuk mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur yang pertama untuk ingat mati gitu. Karena kita akan nyusul seperti mereka yang dikubur. Yang kedua untuk mendoakan ahli kubur itu yang benar. Yang dilarang itu curhat sama ahli kubur. Itu yang dilarang. Kalau tujuan ziarah kubur adalah untuk ingat mati, kemudian mendoakan mereka, itu boleh-boleh saja. Itulah yang benar. Ya. Bahkan doa ketika masuk ke areal kuburan adalah assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penduduk kuburan muslimin dan mukminin
dan kami akan menyusul kalian. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Itu doa ketika masuk kuburan kan. Jadi begitulah cara ziarah kubur yang benar ya. Dan ziarah kubur tidak dalam momen-momen tertentu. Tidak ada keharusan di momen-momen tertentu, misalnya momen puasa atau momen lebaran dan sebagainya, kapan aja. Ya, tidak ada kekhususan di saat-saat tertentu bahwa itu spesial misalnya, nggak ada. Kapan orang pengen ziarah kubur dengan tujuan-tujuan yang dimaksud tadi. Tapi kalau datangnya kuburan adalah untuk curhat, itu yang tidak dibenarkan. Karena ada sebagian orang yang melakukan hal tersebut. Demikian penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, baik. Mungkin ini saya tambahan ya, Ustaz. Pertanyaan tambahan. Kadang-kadang orang kan suka dalam bersyarah itu mereka berdalil bisa berwasilah. Nah ini Ustaz, mungkin bisa penjelasannya yang dibolehkan berwasilah itu dengan siapa saja, bagus. Bagaimana caranya? Pertanyaan yang bagus. Bertawassul atau berwasilah atau berperantara. Berperantara itu terbagi dua, atau bertawassul ya. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu banyak. Contoh, yang pertama, bertawassul dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Jadi berperantara yang dimaksud di sini, seorang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih manfaat atau menolak bahaya. Itu yang saya maksud tadi, berperantara atau bertawassul. Oke. Nah, tawassul yang dibenarkan pertama adalah bertawassul dengan memanggil nama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan memanggil namanya. Ya Rahman irhamni. Wahai yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Ya Razzaq urzuqni. Wahai yang Maha memberi rizki, berikan rizki kepadaku. Ini tawasul yang benar pertama. Yang kedua, bertawasul dengan menyebut amal soleh yang pernah dikerjakan. Laporan dia pada Allah. Ya Allah, saya pernah berbuat baik ini, itu, dan seterusnya. Sekarang saya punya hajat. Kabulkanlah hajat saya, ya Allah. Itu boleh. Bukankah itu riya? Bukan. Itu bukan riya. Riya itu kan nyeritain kebaikan di hadapan orang dengan harapan pujian dari orang itu. Itu riya dan itu yang dilarang. Tapi kalau curhat kepada Allah, menceritakan kebaikan yang pernah dia lakukan pada Allah, ya, kemudian dia berdoa, berperantara dengan amalan baiknya itu, boleh. Hadis sahih yang menerangkan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Hadis sahih. Ya. Baik. Kemudian mereka berdoa dengan bertawassul, menyebut amal-amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Dia masuk gua, terjebak, ada batu besar, nutupi pintu gua, yang bisa keluar. Akhirnya mereka bertiga saling mengingatkan. Ya udah, masing-masing kita berdoa dengan bertawassul, menggunakan amal soleh yang pernah kita kerjakan masing-masing. Si A, si B, dan seterusnya si C. Hadisnya sangat panjang sekali, sampai akhirnya Allah kabulkan doa mereka, dan akhirnya mereka bisa keluar dari goa tersebut. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Misalnya, Ustadz, ya Ustadz, doakan saya, bla bla bla, khususnya orang tua, wahai ayah, ibu, minta restunya, doakan saya, nah, itu boleh. Tapi kalau, nah ini tiga loh. Tapi kalau misalnya curhatnya sama orang yang sudah mati, ini yang nggak boleh. Itulah yang masuk kategori syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian minta sama mereka nggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka dengar, mereka nggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dilarang adalah berperantara atau bertawassul atau berwasilah dengan orang yang sudah mati. Itu yang nggak boleh. Tapi uniknya justru yang seperti ini yang digemari.
Nah, ini yang jadi masalah. Betul. Padahal berwasilah itu banyak yang boleh kan? Kenapa yang boleh yang nggak dilakukan, yang nggak boleh yang dilakukan? Itu kan aneh sekali. Allahul musta'an. Jadi demikian jawabannya. Saya Ustaz, untuk yang ketiga tadi meminta didoakan oleh orang soleh. Ya. Saya pernah beberapa kali melihat, terutama di daerah-daerah, kadang-kadang menyamakan orang soleh itu sama aja semua. Jadi seorang warga Muslim kadang-kadang dia ke tempat romo juga minta doa untuk didoakan gitu. Itu bagaimana Ustaz? Menurut saya sih nggak pantas ya seperti itu ya Ustaz. Iya, yang dimaksud soleh itu apa dulu, gitu kan? Berarti harus kembali kepada definisi soleh. Soleh itu, ya, beramal soleh itu artinya, atau orang soleh itu adalah orang yang bertauhid dan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah soleh. Ya, kalau nggak demikian maka dia bukan orang soleh. Yang nggak berhak untuk diminta. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu melainkan nyasar. Nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan sampai. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, Lanjut Ustaz. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Andri Isa. Pak Ustadz, apa hal yang membatalkan keislaman seseorang, baik perilaku maupun ucapan? Jazakallah khair. Ya. Tambahannya apa batasannya bid'ah dan apa hadis yang mendasarinya? Baik. Ada sejumlah pembatal keislaman. Ya. Ada sebuah kitab khusus yang isinya 10 pembatal keislaman yang harus dihindari. Ini pembahasan panjang sungguhnya. Tapi saya sebutkan sebagian saja secara ringkas. Di antaranya yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, menduakan Allah, meninggalkan Allah. Itu pembatal keislaman. Kalau ada muslim, ngakunya muslim tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak disebut sebagai muslim. Dia murtad, keluar dari Islam. Yang kedua adalah bermain sihir. Belajar sihir, bermain sihir, menggunakan jasa sihir, itu juga membuat orang murtad keluar dari Islam. Kemudian diantaranya adalah melecehkan dan menghina simbol-simbol Islam, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina ayat-ayatnya, menghina aturan-aturannya. Ini juga bisa membuat seorang itu murtad keluar dari Islam. Taib. Kemudian menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Itu juga membuat seorang itu murtad keluar dari Islam. Nah, itu diantara contoh-contoh pembatal dari keislaman. Lalu pertanyaan sambungannya tadi apa? Bid'ah ya, tentang bid'ah. Bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Itu maknanya secara bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Allah berbuat bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi sebelumnya nggak ada, jadi ada. Ya, itu makna secara bahasa. Ya, berkreasi, berinovasi, itu makna bid'ah. Oke. Nah, apakah seluruh bid'ah itu tercela? Tidak. Ya. Yang tercela itu hanya bid'ah dalam urusan agama. Agama itu kan domainnya Allah. Yang ngatur halal haram itu Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan ini perintah atau larangan Allah dan Rasulnya. Manusia nggak bisa. Nah, kalau manusia ikut campur ngotak-ngatik itu, nambahi ataupun mengurangi, berarti dia telah berbuat bid'ah dalam urusan agama. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama.
Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat. Oke. Adapun berinovasi, berkreasi dalam urusan dunia dibolehkan. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kan. Silahkan kalian kembangkan dunia, berinovasi, berkreasi. HP yang kita pakai, sistem yang kita pakai ini bid'ah. Tapi apakah tercela? Tidak. Ya. Ini bagian dari pengembangan teknologi dan kita tidak menolak perkembangan teknologi itu sama. Yang ditolak itu adalah ngotak-ngatik urusan agama itu aja. Jangan nambah-nambahilah dalam urusan agama, jangan kurang-kurangi. Karena inilah yang menjadi sebab ya kaum terdahulu itu binasa karena mereka mengotak-ngatik agama yang menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Begitu. Jadi itulah penjelasan tentang bid'ah. Iya, Ustaz. Tapi ada saat-saat ini kita masih sering mendengar, bahkan di televisi, beberapa ustadzah itu sering mengkategorikan sesuatu hal yang baru, tapi dengan bid'ah hasanah. Gitu. Jadi memang ada sesuatu yang baru dalam beribadah, tapi mempunyai manfaat menurut mereka begitu. Itu bagaimana ya, Ustaz? Baik. Tidak ada dalil sedikit pun yang menjadi penguat adanya bid'ah hasanah. Sebab Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Bagaimana membantah ucapan Nabi seperti ini? Jelas clear, hadisnya sahih. Sementara Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Seluruh bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Anggapan baik manusia itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, itulah ukurannya. Ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, menyatakan begitu. Nah, kalau mereka paksakan dengan hadis-hadis dalilnya, ya, ini dalih sebenarnya, bukan dalil yang pas. Ataupun bisa saja disebut dengan dalil, tapi istidlalnya tidak pas. Menjadikan itu sebagai dalil nggak pas. Seperti man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bih. Barang siapa yang memberi contoh yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Pertanyaannya, bagaimana asbabul wurud hadis ini? Sebab diucapkannya hadis ini. Itu kan kisahnya ada sejumlah sahabat Nabi yang miskin, yang compang-camping pakaiannya, datang ke Masjid Nabawi. Nabi sedih melihat kondisi seperti itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang mau bantu nih? Maka ada seorang maju ke depan di hadapan Nabi membawa sejumlah donasi. Donasi itu bisa makanan, bisa uang. Diletakkan di depan. Ini namanya sedekah. Apakah sedekah itu bid'ah? Bukan bid'ah. Sunnah bahkan. Ajaran Nabi SAW. Kemudian dia balik mundur ke belakang. Nah, setelah dia mundur ke belakang, orang-orang berbondong-bondong bantu. Setelah orang-orang berbondong-bondong bantu, Nabi bilang begini, man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh yang baik? Sedekah itu kan ajaran Nabi SAW. Apakah itu bid'ah? Bukan bid'ah lah. Maka dia dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini hadis yang sering dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Masuk sedekah bid'ah? Bukan. Nggak bisa dijadikan sebagai dalil sebagai dalil akan adanya bid'ah hasanah. Kemudian ada lagi athar tentang kodifikasi Al-Quran. Pembukuan Al-Quran kan nggak ada di zaman Nabi SAW. Kan baru selesai di zamannya Utsman bin Affan. Bukankah itu bid'ah? Apa jawabannya? Bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi memberikan rekomendasi kepada mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Di situ lanjutannya. Hendaknya kalian berpegang dengan ajaranku dan ajarannya para khulafaur rasyidin. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk setelahku. Peganglah erat-erat
ajaran-ajaran tersebut, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Begitu. Lalu apakah kodifikasi Al-Qur'an itu bidah? Tidak sama sekali, karena dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, itulah jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana dari Mas Herman Dias ini? Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz dengan infak atas dana hibah dari luar negeri untuk kebutuhan organisasi keagamaan? Infak yang dimaksud adalah melakukan markup atas pengeluaran dan hasil markup dipakai untuk operasional organisasi. Matur nuwun, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ini Jadi ada dana hibah dari luar negeri, kemudian ada markup di situ, ya, kemudian sisa markup-nya atau selisihnya itu dipakai untuk aktivitas keagamaan misalnya gitu ya, semacam itu ya. Betul, organisasi keagamaan. Apakah untuk pesantren ataukah untuk apa dan seterusnya. Oke. Ya. Namanya juga manipulasi ya, haram. Nah, untuk baik ya harus bersumber dari yang baik. Ya. Taib. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan menyukai yang indah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Kalau memang untuk membiayai aktivitas kebaikan ya harus dari sumber yang baik. Orang-orang jahiliyah saja ketika renovasi Ka'bah, ini renovasi terakhir yang sampai sekarang nggak berubah nih ya, itu mereka serukan, kumpulin duit halal. Ini bangsa jahiliyah loh. Kumpulin duit halal, nggak diterima misalnya hasil pelacuran, jual beli khamr. Mereka tahu gitu ya. Ini yang halal saja kumpulin. Dikumpulin, akhirnya dipakai untuk renovasi Ka'bah. Renovasinya nggak selesai. Itu pondasi Ibrahim kan nggak selesai. Akhirnya jadilah kubus seperti itu. Padahal Ka'bah itu kan nggak kubus sungguhnya. Karena ada hijir Ismail yang sesungguhnya itu masuk bagian dari Ka'bah. Tapi karena duitnya nggak ada, kurang duitnya, karena harta halal yang ada saat itu hanya segitu, ya sudah, dibangunlah segitu. Ini bangsa jahiliyah. Untuk pendanaan sesuatu yang baik itu diambil dari harta yang baik, gitu. Apalagi Muslim yang sudah ngerti, maka haruslah ya bersumber dari harta yang baik ketika dia ingin beramal kebajikan. Baik. Demikian. Baik, Ustaz. Jadi intinya jika untuk kegiatan operasional khususnya untuk organisasi keagamaan, sebaiknya kita juga harus milih-milih ya Ustaz ya, sumber-sumber dana itu. Iya. Karena bisa saja malah menjadi musibah buat kita dengan dana-dana dari orang yang tidak ini. Baik Ustaz, ini pertanyaan sudah habis. Mungkin saya persilakan untuk teman-teman jamaah yang hadir di sini, jika ada pertanyaan bisa langsung membuka mic-nya dan bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Mari kami persilakan, ada di antara teman-teman, monggo. Kelihatannya nggak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari teman-teman. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Insya Allah. Teman-teman hadirin sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa selalu istiqomah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pengajian berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz.
Terima kasih. Terima kasih dan Pelajaran Pak Ustadz dan panitia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf tadi keputus. Oh iya. Silakan. Mas Galunggung sehat-sehat ya. Baik teman-teman, kita akhiri ya. Sehat Mas Pengki. Oh iya. Udah 100% nih, udah fit sekarang. Ya. Alhamdulillah lah, makin baik aja terus. Masih ada yang kurang. Mudah-mudahan semua usahanya lancar-lancar. Oke, mari kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.